Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nawwara qulubal 'arifina bi anwaril yaqin wa syaraha sudurahum bil ihsani wa sairi ahkamid din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalina wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi muhkamit tanzil, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Sadaqallahul azim. Jamaah rahimakumullah, mari senantiasa meningkatkan ibadah kita dalam bentuk ikhlas, khusyuk, istiqomah. Insyaallah Allah akan menjadikan kita kelompok orang-orang mukmin yang sempurna. Nabi sampaikan, dan hadis ini dinyatakan hadis sahih termasuk Imam Syekh Albani, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqah. Orang-orang mukmin yang paripurna, yang sempurna adalah orang yang akhlaknya sangat mulia, agung. Isim tafdil. Dan Allah memudahkan kita untuk termasuk menjadi orang-orang yang sifatnya bisifati nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Anas, orang yang paling dekat dengan Kanjeng Nabi, 10 tahun menjadi pelayan khadimnya Kanjeng Nabi. Beliau meriwayatkan Nabi, keluarga Nabi, dan termasuk Ibnu Abbas, yaitu Sayyidina Abdullah bin Abbas, ketika membaca ayat laqad ja'akum rasulun min anfasikum. Dan saya kalau wirid pakai yang itu. Apa yang membedakan dengan min anfusikum? Dari diri Nabi mulia di antara mereka. Tapi ketika dibaca min anfasikum, Nabi itu paling mulia, paling istimewa, paling taat, paling tawadu. Tidak ada makhluk satupun sejak awal sampai akhir Allah ciptakan semulia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada satu makhluk pun yang sangat dicintai oleh Allah secintanya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa bentuknya? Gambaran kita orang mulia, orang agung itu seperti raja-raja Yunani. Dikipas, dilayani dalam segala hal. Justru Nabi yang paling mulia dalam segala sisinya, paling agung dalam segala sisinya, paling taat dalam segala sisinya, justru melayani umat sampai yang terbawah. Ketika ada seorang budak hitam, negro, datang kepada Kanjeng Nabi, tidak bertemu, disamperin ke pasar, dipeluk dengan penuh kasih sayang. Oh, jangankan manusia, binatang.
ketika mengadukan hal kepada Nabi, disayang luar biasa. Kenapa? Harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Oleh Allah beri sifatnya, Allah diberikan kepada beliau, yaitu sifat yang tidak pernah tega kepada siapa dan apa, dan punya sifat kasih sayang yang tidak ada batasnya, yang tahu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ada orang sekarang bangga-bangga dengan nasab, orang habis cium tangan suruh cium kaki, kan beredar tuh di media. Manusia yang tidak berakhlak dan jangan pernah ngaku sebagai anak keturunan Kanjeng Nabi. Jin, raja jin di mahbas jin di dekat Masjidil Haram di sana, ketika menyatakan masuk Islam ingin mencium kaki Nabi, Nabi larang. Kata Nabi, seandainya ada makhluk yang boleh dicium kakinya, hanya istri kepada suami. Yang dijamin surga dalam hadis itu 5 yang sudah pasti: Nabi, Sayyidina Ali, Sayyidah Fatimah, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Maka jadi wiritan tuh kalau ulama NU li khamsatun itu. Ke bawahnya belum. Jadi kalau ada orang sekarang sudah menyamin surga dan akan memasukkan orang yang tidak hormat ke neraka, itu pengkhianat dan penyesatan. Karena Nabi sendiri selalu mengajarkan, mengagungkan akhlakul karimah. Sampai sahabat menanya, ya Aisyah, kayak apa akhlak Nabi? Akhlak Nabi Al-Quran. Jadi yang ada dalam Al-Quran dari mulai Al-Fatihah sampai Nas, itu akhlak Nabi. Permasalahannya bagaimana dengan kita? Yang tadi Nabi sampaikan, paripurnanya kita sebagai hamba Allah itu di akhlak. Kata Syekh Abdul Qadir, saya belajar ilmu 30 tahun tuntas, selesai semuanya dari semua disiplin ilmu, bahkan sampai ilmu ma'rifatullah. Tapi ketika belajar akhlak dan ikhlas, sampai detik ini saya sudah umur 90 tahun belum paripurna. Itu Syekh Abdul Qadir, Qutbur Rabbani wal Ghausus Samadani, Imamul Auliya. Lalu bagaimana dengan kita? Nah, disinilah kuncinya. Kalau kita mau belajar, paling tidak bertentangan dengan akhlak Kanjeng Nabi. Akhlaknya Kanjeng Nabi penuh tawadu, penuh sopan santun, jangan kita congkak dan takabur, itu berserangan. Apa yang diajarkan Nabi oleh Nabi di bulan Isra ini sudah jelas. Al-Quran itu mengajarkan dalam surat Al-Isra, kalau sholat dikerjakan, apa manfaatnya? Tanha anil fahsya'i wal munkar. Soal akhlak adalah fahsya, soal akhlak ikhlas ada di fahsya. Kita udah sholat rajin, kok akhlak kita seperti ini? Berarti kunci dari dalam sholat itu tadi belum bisa bahkan belum menyatu. Di mana letaknya? Ketika Allah memberi perintah sholat, oleh-oleh yang paling besar yang sekarang lagi kalimatnya ditiru, yaitu perintah langit. Kalau Nabi beneran itu perintah langit. Ketika ada di Sidratil Muntaha, kemudian Nabi dalam keadaan sujud, bukan berhadapan begini dengan Allah, dalam keadaan sujud, kalimat at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah, itu Nabi mengucapkan kalimat itu dalam keadaan sujud dengan penuh hormat takdim kepada Allah, baru menyebut at-tahiyyatul, segala penghormatan, keagungan, salam sejahtera aku persembahkan buat engkau ya Allah. Kira-kira gitulah kalau bahasa kita. Tetap dalam keadaan sujud, Allah menjawab, assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Tuh oleh-olehnya, salam sejahtera, rahmat dan barakah aku persembahkan, aku curahkan kepada wahai nabiku.
bagaimana indahnya di Sidratil Muntaha, satu-satunya makhluk Allah, ciptaan Allah, hamba Allah yang Allah izinkan sampai ke Sidratil Muntaha. Kalau saya bayangkan gambarnya sebuah istana, di dalam istana itu ada kamar-kamar, ini masuk ke dalam kamar khusus karena ada perintah khusus. Seorang jenderal dipanggil oleh presiden ke istana, diajak ke dalam ruangan, di dalam ada ruangan lagi yang sangat istimewa dan penuh rahasia. Sang jenderal diajak ke dalam karena ada perintah rahasia. Inilah yang terjadi pada Kanjeng Nabi, ada perintah yang sangat istimewa ketika Allah menyampaikan assalamu alayka ayyuhan nabiyyu. Allah tidak lagi menyebut namanya. Orang-orang sekarang Allahumma sholli ala Muhammad, nggak ada kesopanannya. Allah nggak pernah nyebut namanya. Kalau nyebut nama disambung dengan kalimat Nabi atau Rasul atau hamba. Ketika menerima sholat, itulah kuncinya. Manusia kalau sudah Allah anugerahkan salam sejahteranya Allah, rahmat Allah, barakah dari Allah, apa yang mau disombongkan? Setinggi apapun jabatan kita, pangkat kita, maka sholat mengajarkan siapapun kita, tanpa ada aling-aling, ikuti imam, ikuti pimpinan. Nabi dalam masih sujud ingat kepada kita. Makanya Allah ketika sudah memberi hadiah besar dalam istana yang istimewa ini, Nabi masih ingat assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Alaina, mufassir mengatakan para nabi dan rasul dan para wali-wali Allah yang selevel atau di bawahnya Allah, Kanjeng Nabi. Maka assalamu alaina, kami para nabi dan rasul dan para wali-walinya Allah. Seluruh sahabat Nabi 124.000 semua walinya Allah. Apa sih? Kekasih Allah. Tapi oleh Nabi masih dilanjutkan wa ala ibadillahis sholihin. Nah, kita di sini yang belum wali ini, kita di sini. Artinya ketika Nabi menerima anugerah besar, salam sejahtera, barakah dan rahmat, Nabi minta kepada Allah, tidak hanya kami, saya ya Allah, tapi kami, para nabi rasul, para wali-wali engkau, juga orang-orang soleh. Maka ketika kita sholat atau di luar sholat, ketika menyebut kita, saya jadiin wirid itu. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum wirid yang lain, saya mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul lillah. Itu komunikasi kita dengan Allah. Apa fadilahnya? Sama dengan pahala haji dan umroh yang makbul. Pahalanya. Ketika kita assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, sama pahala dengan kita ziarah kepada Kanjeng Nabi. Nabi masih ada, masih hidup, pahalanya seperti itu. Yang lebih hebat lagi, ketika menyebut assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin, pahalanya sama dengan kita bersilaturahmi, ziarah kepada seluruh nabi dan rasul, wali-wali Allah dan orang-orang soleh, mulai dari masyrik ilal maghrib, dari ujung timur bumi sampai ujung barat bumi. Maka saya kalau mau wirid diawali dulu seperti itu, dan itu ijazah. Apalagi kalau saya lagi ziarah ke wali-wali Allah, saya selalu memulai apa fadilahnya. Coba bagaimana jutaan wali Allah dan solehin ini bisa kita datangi dari ujung timur sampai ujung barat, tapi dengan kalimat assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin, sudah mendapat pahala itu. Inilah yang akan menjadi komunikasi batin ruh kita dengan Allah, dengan Rasulullah, dengan wali-wali Allah, dengan nabi dan rasul dan seluruh orang soleh sedunia, baik yang masih hidup atau yang sudah wafat. Apa manfaatnya?
hati menjadi lunak, Pak. Dari mana sebab kelunan hati, lenturnya hati, tawadunya hati? Karena nur Allah melalui Nur Muhammad bersambung kepada nur para nabi, para rasul, para solihin, termasuk kita. Wong HP aja bisa kok bikin grup, berapa aja bisa, satu aja bisa langsung dibaca semua. Pak Jenderal bikin grup, seluruh jenderal se-Indonesia sampai nanti Kombes, satu pesan diterima se-Indonesia. Itu manusia, ilmunya Allah dikasih manusia. Bagaimana dengan ilmunya Allah? Satu nur Allah berikan kepada Rasulullah, dari Rasulullah menyebar kepada Nabi dan Rasul dan seluruh orang-orang soleh. Bersatulah, menyatulah di sini, sehingga hati menjadi lunak, menjadi hati yang penuh tawadu, sehingga apapun jabatan kita, setinggi apapun pangkat kita, dan sebanyak apapun harta benda kita, tidak kita membuat kita menjadi sombong, takabur, bahkan zalim kepada siapapun. Semakin kaya, semakin tawadu. Semakin tinggi jabatan, semakin tawadu. Semakin tinggi jabatan, semakin takut kepada Allah. Kenapa? Semua anugerah Allah, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Apa poin yang paling dalam dari kalimat tadi? At-tahiyatu sampai assalamu alaina, sholawat. Orang bisa haji tiap bulan, umroh, tapi perbuatan banyak gak berubah, malah nipu jamaah. Banyak orang sholat tahajud sampai hitam, tapi ngomongnya kafir-kafir mulu, sesat-sesat mulu. Tapi lihat, adakah orang ahli sholawat, pencinta sholawat, minimal sehari 1000, yang menghina orang, yang takabur, yang fahsya wal munkar? Saya belum menemukan. Bukan baca sholawat, tapi ahli sholawat. Apa bedanya? Orang baca sholawat bisa banyak, pahala besar, tapi ketika sudah masuk ke ahli sholawat, suka nangis ketika bersolawat, merasa di depan kanjeng Nabi. Apa beda di solawat? Kita ingin membuat dosa, melanggar aturan Allah, malu kepada kanjeng Nabi, apalagi kepada Allah. Maka ketika ahli solawat, apapun kita, siapapun kita, akan membawa akhlakul karimah yang dicontohkan oleh Nabi dan para wali, para nabi dan orang-orang soleh. Semua kita ada di dalamnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza, astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Ahmadur Muhammad. Ahmadur Muhammad. Ahmadur Muhammad. Ahmadur Muhammad. Ahmadur Muhammad. Rabbana atmim lana innaka ala kulli syai'in. Alhamdulillah hamdan kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullaha fi sirri wal alan, fa inna man yattaqillahu yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita wa sallamta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatul muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamminna bil afiyah. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah
Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'ami yazidkum was'aluhu min fadli yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.